Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Pencipta yang Memandang Kita. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Sungguh suatu hal yang luar biasa di mana firman Allah yang menjadi pencipta kita datang ke dunia ini sebagai manusia untuk menebus kita. Kemudian naik ke surga menjadi imam besar yang melayani kita manusia yang berdosa ini. Bila kita membaca semua ayat yang terdapat dalam Ibrani 4 ayat 12 sampai dengan 16, kita melihat tulisan Paulus yang menyatakan perhatian dan kepedulian besar yang diberikan pencipta dan imam besar kita kepada kita semua. Dia adalah firman Allah yang hidup dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, yang dapat membedakan pertimbangan, pikiran, dan hati kita. Ini berarti Tuhan membaca pikiran kita, melihat pertimbangan motif kita, dan tindakan manusia seperti yang tertulis dalam Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Semua ciptaannya ada dalam pandangannya sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kita bisa membaca juga hal yang sama pada ayat-ayat berikut ini, yaitu Mazmur 34 ayat 15, Ayub 36 ayat 72, Tawarik 16 ayat 9, dan Amsal 15 ayat 3. Dengan demikian semua orang dapat melihat Tuhan bukan hanya jelas dari luar, bahkan juga segala motif yang terkandung dalam diri manusia. Inilah gambaran pelayanan Yesus sebagai pencipta kita dan pelayan kita sebagai imam besar yang dilukiskan para rasul yang telah mendapat inspirasi surga. Menyadari bahwa pencipta dan penebus yang mengenal kita dari luar dan dalam, demikian juga imam besar yang memberikan pelayanan sebagai pembela dan penebus kita. Maka semua ini memberikan jaminan kepada kita bahwa penyembahan kita kepadanya tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita saat kita berada dalam keadaan lemah. Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kita setelah kita menderita penyakit. Tuhan memberikan kepada kita suatu penghiburan saat kita berduka. Tuhan memberikan kepada kita suatu pengharapan saat kita putus asa. Bahkan Ia menebus kita saat kita berdosa. Oh, betapa besar kasih Allah itu. Marilah kita datang kepadanya senantiasa agar kita dapat memperoleh kasih karunia-Nya yang memberikan kita suatu pertolongan pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.